Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, jadi kali ini temanya adalah bolehkah mengambil upah dalam dakwah? Ya. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini menjamurnya ustadz-ustadz dadakan ya dengan mengambil uang upah ya ke sana kemari mengajarkan ilmu agama atau mengajarkan dakwah, apakah boleh gitu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang indikasi orang-orang yang menjual ayat dengan harga murah. Jadi dalam Al-Quran beberapa kali Allah memperingatkan kaum muslimin tentang larangan menjual ayat dengan harga murah. Ayatnya adalah tashtaru bi ayati samanan qalila, menjual menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Allah sangat murka dengan perilaku menjual ayat secara murah. Nah, ini Allah mengancamnya dengan siksa yang keras di akhirat kelak. Jadi ini bisa juga dikategorikan pada ustadz-ustadz yang tujuannya adalah komersil. Jadi mentarifkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, karena ciri-cirinya itu yang pertama, yang menjual ayat dengan murah itu yang pertama tadi menyediakan ayat untuk tujuan salah. Jadi tujuan ustadz tersebut bukan ibadah lagi, tetapi hanya mengharapkan uang semata. Jadi dakwah kemana-mana gitu kan, hanya untuk tujuan mencari uang sebanyak-banyaknya gitu dari jalan dakwah. Nah itu nggak boleh ya, sudah nggak boleh itu. Nah jadi ciri-ciri yang menjual ayat dengan murah, menukarkan ayat dengan murah. Jadi kan ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu agama, tujuannya adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi ada yang memasang tarif yang tinggi sekali gitu misalnya kan. Ketika tarifnya tidak dipenuhi, maka dia tidak akan datang, tidak jadi dakwah gitu. Nah itu sudah termasuk kategori ustadz atau pengajar yang menyediakan ayat untuk tujuan yang salah. Jadi mengajarkan ilmu agama ini jadi harus betul-betul ustadz yang memang bukan untuk mencari penghidupan dari jalan dakwah gitu. Jadi dakwah boleh, tetapi jangan mengharapkan imbalan ya, mengharapkan imbalan. Kalau tujuannya sudah imbalan, ketika dia tidak dikasih imbalan atau imbalannya kecil, tidak mau datang atau hare-hare gitu ya, atau malas berdakwah kalau tidak dikasih bayaran gitu. Itu sudah melenceng dari tujuan utama, yaitu berdakwah itu yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya. Tolong menolong dalam kebajikan dan atau nasihat menasihati ya dalam kebajikan dan takwa. Nah, kemudian yang kedua, ciri dari menjual ayat dengan murah itu menjelaskan ayat secara samar-samar. Misalnya sudah jelas hukumnya minuman keras itu haram misalnya, tapi dibuatlah ayat-ayat atau fatwa dengan menerangkan bahwa ada manfaat dari minuman-minuman tersebut gitu. Ada sedikit manfaat dari minuman-minuman tersebut, tapi tidak dijelaskan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya gitu. Memang ada minuman-minuman beralkohol, itu minuman-minuman tersebut itu yang bermanfaat, tapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya itu. Tapi dia menjelaskan, dipotong-potong ayatnya, cuma mengambil sisi manfaatnya saja. Nah itu sudah menjual ayat dengan murah ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kebenaran tidak tegas. Nah, misalnya kebenaran tidak tegas itu contoh rusyah ya atau korupsi. Nah, korupsi tidak tegas atau misalnya membiarkan di lingkungannya itu ada koruptif, perilaku koruptif gitu. Menyampaikan kebenaran tidak tegas, padahal udah jelas bahwa korupsi itu dilarang gitu. Ini berkaitan juga dengan keempat, tidak mau mengingatkan atau menyampaikan kebenaran. Kalau tadi tidak mau menyampaikan kebenaran atau tidak tegas, menyampaikan kebenaran tapi tidak tegas. Yang keempat malah tidak mau mengingatkan, menyampaikan kebenaran. Jadi misalnya perilaku koruptif itu dibiarkan saja, padahal di lingkungan sekitarnya itu banyak perilaku koruptif. Markup dana, korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungannya, di lingkungan Kementerian Agama, di lingkungan departemen, di lingkungan apa gitu, banyak kegiatan
koruptif, perilaku koruptif, tapi tidak mau mengingatkan gitu. Karena mungkin dia kecipratan korupsinya gitu kan. Keempat, kemudian yang kelima, tidak mau belajar ilmu agama. Ini juga perilaku menjual ayat dengan harga murah. Ini berkaitan juga dengan bolehkah mengambil upah dalam dakwah, yaitu kalau tadi tujuannya dalam dakwahnya itu salah gitu, mencari uang sebanyak-banyaknya, itu tujuannya bukan dakwah lagi tapi uang, materi. Itu termasuk menjual ayat dengan harga yang murah. Nah, kemudian ini secara terperinci, kalau ilmu fikih itu berbeda pendapat ya tentang bolehkah mengambil upah dalam dakwah. Ya. Nih, jadi ada beberapa ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, malah mengharamkan gitu ya. Ulama-ulama klasik di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan. Ingat, ulama-ulama klasik dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan. Ya, ini Hanafi dengan tegas ini. Jadi misalnya dakwah, mengambil uang dari jalan dakwah, kalau sekedar untuk transportasi itu kan, untuk akomodasi ya mungkin nggak masalah itu ya. Atau misalnya tapi mengambil upah yang lain tinggi ya, yang di luar itu misalnya sekian puluh juta. Nah, itu sudah termasuk ini nih. Kalau cuma untuk dakwah misalnya apa untuk uang pengganti ininya secara wajar ya, uang pengganti transportasi, karena kan dakwah itu perlu transportasi, akomodasi dan sebagainya. Itu kalau ulama klasik Hanafi ini kalau boleh mengambil upah, mengambil uang pengganti transportasinya gitu. Tapi dakwahnya sendiri jangan dikasih tarif. Ya, jadi tarifnya jangan dikasih tarif. Misalnya PP misalnya Bandung Jakarta berapa? Ya secara normal, misalnya entah kalau travel bolak-balik ya 120, anggap aja 150 kali 2 bolak-balik ke berarti 300 plus penginapan satu malam misalnya 300.000 ya. Tadi bolak-balik 150 kali 2 berarti 300 ya. Kemudian tambah 300 600 itu. Kalau misalnya ke mana, ke Jakarta gitu kan. Nah, itu wajar gitu. Kalau itu uang pengganti transportasi dan akomodasi. Tapi dakwahnya sendiri jangan kasih tarif gitu. Kasih tarif sekian 5 juta misalnya kan, baru mau dakwah ke sana gitu. Nah, itu sudah materialistis gitu. Kalau Imam Hanafi itu, mazhab Hanafi itu udah nggak boleh gitu. Ulama-ulama klasik dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan ya. Dan ini juga masyhur dari kalangan Hanabilah. Nah, ini jadi kelompok yang mengharamkannya sabda Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa beliau SAW melarang mengambil upah dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan janganlah kalian makan dari itu. Dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya, ingat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa beliau SAW melarang mengambil upah dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan janganlah kalian makan dari itu. Dan janganlah juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Nah, ini yang terjadi sekarang itu, banyak ustadz-ustadz dakwahnya dijadikan jalan untuk mencari materi, sampai punya mobil, kendaraan, rumah, kemudian tabungan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dilarang itu. Imam Hanafi
Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah, beliau meriwayatkan, sahabat Ubay bin Ka'ab pernah berkata, aku pernah mengajarkan Quran kepada seseorang, kemudian aku diberikan sebuah busur panah, lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, jika kau mengambilnya, itu berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka. Lalu aku kembalikan busur itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi ini pentingnya ulama-ulama jangan mengambil hadis yang semau edewe, yang sesuai dengan keinginannya, karena dia ingin mengambil upah dalam dakwah gitu. Jadi tidak mau mengambil hadis-hadis ini gitu. Padahal ini bukan main gitu. Ini dari Sunan Ibnu Majah gitu ya. Kemudian ulama klasik Hanafiyah berpandangan bahwa pengajaran Al-Quran serta ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah kurbah ketaatan ya. Kurbah ketaatan yang tentunya berbuah pahala dari Allah Ta'ala. Karena ini sebuah ibadah, maka tidak perlu adanya imbalan. Sama seperti sholat atau puasa. Ya. Klasik Hanafiyah ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah mubalik ulung, master dari semua mubalik, da'i yang ada di dunia ini. Dan beliau SAW tidak mengambil upah sama sekali dalam dakwahnya. Jadi ingat, Nabi Muhammad SAW tidak mengambil upah sama sekali dalam setiap dakwahnya. Itu Nabi yang ngajarnya benar gitu. Jadi mengajar dalam dakwah benar, tidak mengambil upah gitu. Dalam dakwahnya, setiap dakwahnya. Jadi Anda Ustadz kalau mengambil upah dalam dakwah itu meniru siapa? Nabi sendiri tidak mengambil upah gitu. Apalagi ini dijadikan pekerjaan dan mahal gitu. Untuk mendapatkan ilmu agama itu mahal sekarang gitu. Harus bayar sekian. Itu tidak sesuai dengan prinsip Nabi Muhammad SAW. Jadi yang Anda ikuti ini siapa gitu? Setan. Jadi makanya pentingnya seorang ulama atau ustadz itu punya penghasilan lain, entah jualan kambing, entah jualan apa gitu kan. Kalau Nabi kan kambing ya, jualan kambing, jualan unta dan sebagainya dulunya gitu kan. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, itu beliau tidak bekerjanya, jadi tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu agama, tapi tidak dibayar. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bekerjanya dari kecil sampai umur ketika dia diangkat menjadi rasul gitu. Jadi tabungannya banyak gitu. Jadi tidak bekerja lagi untuk, apalagi tidak bekerja dalam dakwahnya, tidak mengambil upah sama sekali gitu. Jadi kalau ada ustadz yang mengambil upah dalam dakwah itu mata duitan. Gitu. Mata duitan sekali lagi gitu. Tidak diajarkan Nabi gitu. Apalagi dengan tegas Imam Hanafi melarangnya gitu. Kasarnya itu haram gitu ya. Kemudian yang kelima, mengambil tarif upah sebuah dakwah atau juga pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya justru membuat orang enggan untuk belajar karena besarnya biaya yang harus dibayar. Jadi bambimnya mahal, sekolah madrasahnya mahal. Jadi orang jadi enggan untuk belajar gitu karena belum apa-apa harus bayar yang enggak penting gitu. Ya. Nah, itu sangat disayangkan ada ustadz-ustadz yang mengambil upah terlalu banyak, jadi membuat orang enggan untuk belajar. Jadi mendingan jauh dari madrasah tersebut, dari bambim tersebut. Jadi mendingan belajar di tempat lain itu yang ya bayarannya kalaupun ngambil upah tidak terlalu banyak gitu. Ya. Hanya untuk misalnya transportasi, akomodasi, biar jalan, biar lancar, nggak ada masalah. Tapi kalau mengambil tarif yang terlalu banyak, misalnya materinya, jadi orang jadi malas untuk belajar. Ibunya malas untuk menyekolahkan anaknya, ibu bapaknya malas,
karena biayanya terlalu tinggi gitu. Dan itu sudah tidak sesuai dengan prinsip Nabi. Nabi itu tidak mengambil upah dalam setiap dakwahnya. Apakah kamu minta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Nah, ini Al-Qalam ayat 46. Karena banyak ibu bapak yang mengambil hutang karena untuk menyekolahkan anaknya. Ini terancam ini dengan Quran surat Al-Qalam. Apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Ini ancamnya keras ini. Jadi apakah ini Al-Qalam ayat 46? Coba baca Ustadz, tolong baca Al-Qalam ayat 46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Tadi di sahabat Ubay bin Ka'ab ya, pernah mengajarkan Al-Quran kepada seorang, kemudian aku diberikan sebuah busur panah, lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berkata, jika kau mengambilnya, itu berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka. Lalu dikembalikanlah busur itu baru dikasih busur panah gitu. Jadi ketika dia mengajarkan Al-Quran, dikasih busur panah. Itu Nabi dengan jelas mengancam gitu. Jika kau mengambilnya berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka. Nauzubillahi min dalik. Makanya ini ustadz di sini jangan pilih-pilih hadis. Pilih hadis yang sesuai seenai dewe gitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah itu sudah melarang mengambil upah gitu dalam mengajarkan Al-Quran ya. Apalagi ini bukan hanya hadis, ini ayat Al-Quran nih, Al-Qalam ayat 6. Apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Nah, kemudian akhirnya praktek pengambilan upah tersebut justru menjadi penghalang orang lain untuk melakukan sebuah ketaatan menuntut ilmu. Jadi menghentikan seseorang untuk beribadah tentu hal yang sangat dilarang dalam syariah. Ya, jadi ini ada beberapa pendapat, tetapi saya kemukakan yang tegas-tegas dulu ya. Nah itu jadi jangan sampai karena yang saya lihat sekarang ini banyak ustadz pendakwah itu hanya tujuan komersil, sangat disayangkan. Apalagi mohon maaf nih Ustadz Yusuf Mansur, kalau masuk ke Darul Quran itu biayanya mahal, sampai saya lihat di komen-komennya itu, di bawahnya itu, ini apa ustadz materialistis dan ustadz apa-apa itu sangat mencederai agama Islam gitu. Coba Anda tanya itu sekian puluh juta masuk ke Darul Quran, jadi orang enggan, hanya orang kaya gitu yang bisa sekolah di Darul Quran dan sebagainya gitu. Walaupun misalnya ada yang gratis dan sebagainya, tapi tolong. Ini Anda bisa diancam dengan perkataan keras dari Al-Quran ini gitu. Bahwa tujuan Anda berdakwah atau bukan itu, apa hanya untuk duniawi, itu sama dengan menjual ayat-ayat Al-Quran gitu. Hanya menjual Al-Quran. Jadi memperbandingkan, jadi nilainya tinggi sekali kalau mengajar agama itu, nilainya tinggi sekali. Tapi ditukar dengan duniawi, entah cuma 40 juta, entah cuma 40 juta aja dianggap murah gitu. Ya, dianggap menjual ayat dengan Al-Quran. Jadi orang nanti enggan untuk sekolah karena biayanya mahal dan sebagainya gitu. Ya. Ini berlomba-lomba ustadz biar terkenal keren, dia punya penghasilan banyak, kemudian guru-gurunya sejahtera, jadi ngambil upah terlalu banyak gitu. Bim, madrasah, itu kan sekolah agamanya sangat mahal. Itu tidak sesuai dengan prinsip Nabi. Nabi dari dakwah tidak mengambil upah sedikit pun. Makanya Anda kaya raya jangan dari dakwah itu. Anda jangan cari usaha lain gitu. Sampingannya apa? Misalnya usahanya jual beli entog. Itu lebih mulia daripada Anda nyari uang dalam dakwah gitu. Lebih mulia jual beli kambing, jual beli ya dengan keuntungannya maksimum berapa persen itu. Ada aturannya di dalam agama juga, tidak mengambil untung terlalu banyak gitu. Atau kalau mau open donasi nggak masalah karena sama-sama ikhlas, tapi itu yang ngasih orang kaya raya. Nah, itu saya pernah juga kemarin menjelaskan bahwa di rumah tahfidz Quran itu gratis sama sekali gitu.
Bisa hidup lembaga pendidikan itu bisa. Saya pernah mendapatkan gratis di samping belakang ya. Pokoknya ya pas masuk angkot itu di situ ada terminal angkot itu kan di samping ITC itu di belakang samping ITC Bandung ya, ITC Kebon Kelapa Bandung. Nah itu ada rumah tahfidz Quran itu dulu gratis ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu gratis sama sekali, malah kita dikasih pakaiannya, dikasih makanan, kadang dikasih makanan. Saya bukan pernah setiap minggu ya itu ada makanan, entah Koko Bento, entah McDonald, makanannya enak-enak, entah rotinya yang enak gitu pokoknya. Roti jodi dan sebagainya kan. Itu makanannya tuh gratis gitu, dikasih makanan karena dia mendapatkan donasi dari luar negeri, dari Arab, dari Malaysia dia mendapatkan donasi gitu. Jadi nggak memakan anak didik gitu, nggak jadi makan upah dari anak didik. Saya bayar untuk ngajar Quran tidak gitu. Kalau di rumah tahfidz Quran itu gratis dulu, nggak tahu kalau sekarang setelah pandemi ya. Dulu itu tahun 2018 itu gratis itu, nggak tahu kalau sekarang. Jadi itu tiru seperti itu gitu, langkah-langkah seperti itu langkah-langkah seperti jalan Nabi gitu. Jadi dapatnya dari mana? Dari subsidi para donatur, diupload di media sosial dan sebagainya gitu. Jadi tidak memakan upah dari anak didik gitu. Nah ini larangan keras ini dari kelompok Imam Hanafi gitu ya. Tapi untuk ulama yang klasik ya, ulama klasik. Karena Imam Hanafi juga terbagi, ada ulama klasik, ada ulama kontemporer. Jadi kalau ulama klasik dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan. Ya, lurus tidak diperbolehkan. Tadi ada mendapatkan upah busur panah, itu kamu seperti mengambil busur panah dari neraka. Kemudian bacalah Al-Quran dan janganlah kalian makan dari itu, dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Jadi jangan mengambil kekayaan dari jalan dakwah gitu. Ini jalan dakwah menjadi mata pencarian, udah keliru gitu. Jadi harus brainstorming lagi nih pada ustadz-ustadz ini gitu dalam dakwah. Tujuannya untuk kekayaan atau bukan kan gitu. Jadi memilah-milah, ini Qur'annya jelas tadi Al-Qalam ya ayat 46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang berhutang untuk menyekolahkan anaknya. Ini sudah dosa. Al-Quran nih yang ngomong. Kalau tadi misalnya ada hadis yang ngomong, mungkin kalian mencari hadis yang bisa. Ini Al-Quran yang mengatakan nih. Al-Quran yang mengatakan apakah kalian mengambil mana tadi? Al-Qalam ayat 9 ya. Ayat 46, sorry. Al-Qalam ayat 46. Baca lagi Al-Qalam ayat 46. Jadi apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Al-Qalam 46. Jadi pengambilan upah tersebut justru menghalangi ibu-ibunya atau bapak-bapaknya menyekolahkan anak-anaknya karena berhutang terlalu banyak yang keluar dari sekolah dari ini karena berat menyekolahkan anaknya. Dosa itu ustadz seperti itu gitu. Ya, dosa orang ustadz yang mengambil upah terlalu banyak sehingga anak-anak berat, ibu bapaknya berat untuk menyekolahkannya, apalagi bapaknya sudah meninggal misalnya. Dosa gitu. Seorang ustadz mengambil bayaran gitu. Apakah tidak berdosa itu? Itu dosa. Jadi apalagi beda dari yang lain, bambimnya mahal dari yang lain gitu, madrasahnya mahal daripada yang lain kan gitu. Ya. Kemudian yang mazhab Maliki,
Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Akan tetapi untuk ilmu lain, upah yang diambil dari situ hukumnya makruh. Nah, kalau tadi ulama klasik mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan alias haram. Kalau mazhab Hanafi, ada Qurannya, ada hadisnya. Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, akan tetapi untuk ilmu lain, upah yang diambil dari situ hukumnya makruh. Nah, sedangkan di kita, untuk ilmu lain tetap ngambil upah. Ngajar bahasa Inggris ngambil upah, ngajar matematika ngambil upah, ngajar komputer ngambil upah, ngajar apa-apa ngambil upah. Nah, ini kalau mazhab Maliki berpendapat boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, akan tetapi untuk ilmu lain statusnya hukumnya makruh. Nah, kemudian mazhab Syafi'i, ini karena orang Indonesia banyaknya Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i membolehkan mengambil upah untuk pengajaran Al-Quran, tapi untuk ilmu lain mazhab ini tidak membolehkan. Jadi mazhab Syafi'i membolehkan mengambil upah untuk pengajaran Al-Quran, tapi untuk ilmu lain mazhab ini tidak membolehkan, kecuali memang si pengajar sudah ditentukan dan materinya yang akan diajarkan juga sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi misalnya pengajarnya sudah ditentukan, materinya yang akan diajarkan sudah ditetapkan sebelumnya, boleh. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kita jangan pilih-pilih ayat nih. Tadi Al-Qur'an 46 sudah jelas itu. Ya. Apakah kamu mengambil upah sedangkan mereka diberatkan dengan hutang? Itu sudah tidak boleh. Jadi makanya seorang pengajar harus lihat-lihat anak muridnya itu apakah dia miskin atau tidak berkemampuan. Itu tidak boleh mengambil upah sama sekali. Atau misalnya anak murid ibu-ibunya, apalagi pandemi ini sekarang ini kan, pandemi tidak boleh mengambil upah dari anak didik gitu. Karena apa? Pandemi itu sampai berhutang untuk misalnya ini, sampai berhutang ibu bapaknya menyekolahkan anaknya, atau anaknya enggan malah keluar, ibu bapaknya berat menyekolahkan anaknya. Nah, itu yang dosa adalah ustadz-ustadznya, ya, karena mengambil upah pada orang yang tidak mampu. Nah, kemudian mazhab Zohiri berpandangan bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran dan juga ilmu lainnya. Kalau tadi mazhab Syafi'i boleh mengambil upah untuk pengajaran Al-Quran, tapi untuk ilmu lain mazhab ini tidak membolehkan, kecuali memang si pengajar sudah ditentukan dan materi yang akan diajarkan sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau guru cadangan sudah haram lah itu lah, kalau mazhab Syafi'i juga. Kalau guru cadangan atau honorer, ya itu sudah haram itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kecuali kalau yang ngajar Al-Quran, kalau ngajar selain Al-Quran itu sudah haram, sudah tidak dibolehkan itu kan. Nah, kecuali kalau yang pengajar yang sudah ditentukan materinya yang akan diajarkan sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, ini ada juga yang materinya belum ditetapkan, nah itu sudah haram jatuhnya gitu. Kalau mazhab Syafi'i pun. Kalau mazhab Zohiri, jadi Anda kalau mau full boleh, itu harus pindah dulu ke mazhab Zohiri. Kalau mazhab Zohiri berpandangan bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran dan juga ilmu lainnya. Nah, tapi mazhab Zohiri ini dipegang juga oleh ulama kontemporer dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi kalau tadi sama sekali tidak membolehkan keduanya, baik orang yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu lainnya. Kalau mazhab Zohiri ini boleh mengambil upah gitu. Nah, ini diakui juga dianut oleh mazhab Hanafi yang ulama kontemporer gitu. Nah, tadi dalil-dalilnya jelas ya, yang mengharamkan Al-Quran, yang mengharamkan upah itu, bacalah Al-Quran dan janganlah kalian makan dari itu, dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Itu kalau misalnya ada orang kaya dari
mengajarkan Al-Quran atau dari mengajarkan dakwah, itu ini sudah terkena hadis riwayat Imam Ahmad ini dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bacalah Al-Quran dan janganlah kalian makan dari itu dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Ya. Jadi jangan bangga dulu jadi pendakwah yang laris manis gitu ya. Laris manis, Tanjung Kimpul, duit habis, dimakan neraka kumpul. Jadi gitu ya. Jadi makanya saya bilang kenapa itu tafsir-tafsir tentang itu jarang ya, tafsir-tafsir tentang menjual ayat-ayat Quran jarang, karena ulama-ulama takut menjelaskannya bahwa ini sangat jelas gitu kan. Kalau tujuannya bukan dakwah, itu sudah sangat diharamkan ya. Jadi kalau tujuannya dakwah berarti tidak mengharapkan imbalan gitu ya. Kemudian tadi dalam Sunan Ibnu Majah, sahabat Ubay bin Ka'ab pernah berkata, aku pernah mengajarkan Quran kepada seseorang, kemudian aku diberikan sebuah busur panah, lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, jika kau mengambilnya itu berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka. Naudzubillahi min zalik. Lalu aku kembalikan busur panah itu. Ya. Jadi sangat disayangkan. Jadi sekarang ini banyak orang berdakwah, tetapi hanya untuk mencari duit, pundi-pundi. Jadi saya bilang, sudah berkali-kali saya bilang, kalau mau nyari duit, jangan dari jalan dakwah. Jualan, kerja. Ya. Makanya, Anda ketika mengajarkan sesuatu, Anda harus mempraktekannya terlebih dahulu, misalnya kerja gitu. Tapi Anda sendiri penghasilannya dari jualan agama. Anda sendiri tidak bekerja gitu. Gitu ya. Terus gimana? Dong saya penghasilannya dari mana? Ya cari duit. Jualan. Kalau Nabi Muhammad kan tidak mengambil uang sepeser pun dari jalan dakwah. Ingat Nabi Muhammad itu. Anda nonton siapa gitu? Dajjal. Jangan sampai Anda merendahkan orang yang bekerja sedangkan Anda bekerja menjual dakwah gitu. Menjual dakwah aja itu udah salah, tujuannya udah salah. Menjual, menukarkan ayat dengan harga yang murah. Menjual ayat-ayat Allah itu sama, itu menukarkan dengan ayat Allah gitu. Jadi kalau mau diperbolehkan, Anda pindah ke Imam Zohiri itu boleh gitu. Imam Syafi'i aja tidak membolehkan kalau selain Al-Quran mengambil upah. Kecuali ini dan jangan sampai Anda nanti terkena yang tidak terkecualinya gitu. Apalagi sampai memberatkan. Kalau sekarang itu memberatkan orang harus berhutang sana sini untuk membayar anaknya, membayar SPP, membayar uang bangunan, membayar apa gitu ya. Nah, Anda berarti harus pindah dulu ke Imam Zohiri. Anda kenal nggak Imam Zohiri? Itu boleh itu. Ya. Oke. Jadi Anda hati-hati nih ulama ini. Jadi ngambil upah. Kalau cuma sekedar untuk mengganti uang transport, uang akomodasi, ya nggak masalah. Karena dakwah itu kan perlu energi gitu kan. Tapi kalau membuat tarif, ya, kemudian tidak mau datang kalau misalnya tidak dibayar, nah itu sudah salah. Ya. Atau mengambil uang terlalu banyak, atau misalnya Anda jangan itu tadi kan dengan jelas bahwa bacalah Al-Quran dan jangan kalian makan dari itu dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Jadi baca Quran, tapi jangan sampai membaca Al-Quran karena ingin menjadi mubalik, terkenal di mana-mana, kemudian dibayar di mana-mana. Jangan. Jadi jangan memperbanyak kekayaan dari itu. Harus mempersedikit. Kalau kekayaannya dari mana? Bisa dengan donasi,
open donasi, nggak ada masalah kalau open donasi ya. Tapi itu juga artinya Anda menerima uang dakwah. Sedangkan Nabi, keturunan cucu Nabi itu ada riwayatnya itu ketika Hasan dan Husain ya, waktu masih kecil, Nabi itu ya mengeluarkan kurma dari mulut Hasan dan Husain ketika Hasan dan Husain itu memakan kurma dari sedekahnya para petani. Kemudian dikeluarkan oleh Nabi bahwa cucu keturunan Rasulullah itu tidak makan sedekah. Ingat, cucu keturunan Rasulullah tidak makan sedekah. Dikeluarkan tuh kurma yang sudah ada di mulut itu dari sedekah para petani itu dikeluarkan. Nah itu dakwah yang betul itu tidak menerima sedekah. Unyil. Gemes saya kalau misalnya ada ustadz memasang tarif, kemudian mengambil upah terlalu banyak gitu ya, gemes saya. Kemudian tadi ustadz bayaran sekolahnya mahal, kemudian ibu bapaknya sampai berhutang untuk bayar ini sekolah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya akan tuntas menjelaskannya ya. Jadi tidak setengah-setengah. Saya akan tuntas menjelaskannya dari semua mazhab. Jadi kalau yang membolehkan itu Anda harus pindah dulu ke mazhab Zohiri. Nah, tapi sekalinya Anda mengambil mazhab Syafi'i kemudian pindah ke Zohiri, siap-siap. Anda berarti pinter kodek gitu ya. Karena hanya mengambil ayat-ayat yang seinginnya cewek. Jadi kalau mau mazhab Zohiri selamanya. Itu ya. Nggak kenal saya ini mazhab Zohiri ini apa. Berpandangan bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran dan juga ilmu lainnya. Jadi Anda harus pindah dulu ke sana gitu. Kan bego gitu. Ada yang tadi biasanya bermazhab Imam Syafi'i, tapi ketika untuk masalah mengajar Anda pindah ke mazhab Zohiri, itu bego gitu. Itu ya. Nah, kemudian saya menjelaskan lagi secara terperinci ya. Tadi Al-Qalam ayat 46, apakah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Ya, itu nggak boleh ya. Nah, ini dalil kelompok yang membolehkan mengambil upah. Ini saya jelaskan juga ya, dalil mengambil yang membolehkan. Ya. Anda pasti senang ini. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Sadi diceritakan bahwa Nabi SAW pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar hafalan Quran yang ia miliki untuk diajarkan kepada istrinya. Itu mahar, ini berbicara tentang mahar, jadi bukan mengajarkan. Ya. Aku telah nikahkan kau dan dia dengan mahar apa yang kau hafal dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini saya kurang setuju. Nah, jadi ini hadis yang dipakainya ini adalah ini tentang menikahkan ya, dengan mahar apa yang kau hafal dari Al-Quran. Jadi dia mengajarkan kepada istrinya hafalan Quran. Jadi mahar itu berbicara tentang mahar. Jadi untuk mengajarkan bukan mengajar dalam arti mengajar ya. Jadi ini saya kurang sependapat kalau pendapatnya ini saya kurang sependapat karena ini bukan khusus untuk mengajar Quran. Nah, kemudian sabda Nabi Muhammad SAW ini yang membolehkan nih. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan ongkos ialah kitabullah. Nah, ini ada riwayat Bukhari. Yang ini juga tadi diamini untuk yang kalau ngajar Al-Quran boleh ngambil uang, tetapi kalau di luar dari ngajar Al-Quran tok ya, ini Al-Quran tok, itu tidak boleh mengambil uang. Ya. Ilmu yang lain, ilmu bahasa Arab itu bukan Al-Quran ya, beda ya, ilmu bahasa Arab ya. Itu beda, bukan ilmu Al-Quran ya. Walaupun Al-Quran dalam bahasa, tapi bukan bahasa Arab juga Al-Quran itu, karena ada yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Dan untuk mengajarkan Al-Quran saja boleh mengambil upah. Nah, ini hadisnya ini. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan ongkos adalah kitabullah. Makanya tadi Imam Syafi'i itu membolehkan sama Maliki ya,
membolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran tok, tapi untuk ilmu selain Al-Quran itu tidak boleh. Nah, ini hadis yang diambil adalah hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan ongkos ialah kitabullah. Ya, kitabullah. Tapi ini juga tadi ada penentangan pada hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Bacalah Al-Quran dan jangan kalian makan dari itu. Dan jangan juga memperbanyak kekayaan dari itu. Intinya gini lah. Jadi ngambil upah untuk ngajar Al-Quran boleh, tapi jangan memperbanyak kekayaan dari itu. Dan jangan kalian makan. Jadi boleh dapatkan uang, tapi jangan dimakan. Jadi jangan kalian makan dari itu dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Jadi bacalah Al-Quran dan jangan kalian makan dari itu. Jadi jangan makan dari Al-Quran, ya. Sama yang tadi, yang sahabat Ubay bin Ka'ab, aku pernah mengajarkan Al-Quran kepada seorang, kemudian aku diberikan sebuah busur panah. Lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, jika kau mengambilnya itu berarti kau mengambil sebuah busur dari neraka. Ini sudah jelas lah. Jadi lebih baik janganlah. Jadi lebih baik jangan. Jadi banyak pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh seorang ustadz. Yang tadi jualan, entah itu cuma jualan minuman, entah itu jualan akikah, ya, jualan domba-domba akikah, itu lebih baik seperti itu gitu. Bekerja, makanya pentingnya ustadz itu punya keterampilan. Jadi pekerjaan, kalau mau jadi ustadz pun 40 tahun ke atas, jadi sudah ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Ini anak muda jadi ustadz ngambil duit dari ngajar ngaji dan sebagainya, itu keliru gitu. Nah, kayaknya kerja sampai umur 40 tahun, baru dari umur 40 tahun tuh ngajar. Ini belum apa-apa, umur 22 tahun, 20, sudah ngajar cari duit dari Al-Quran. Salah, keliru. Jadi kerja dulu sampai umur 40 tahun, sudah mumpuni, sudah punya kekayaan, jadi tidak menjual agama. Jadi praktek menjual agama itu sangat rentan sekarang itu. Jadi anak muda, masih muda gitu, makanya saya selalu bilang sayang ini anak kiai, tapi kok kerjanya sudah jadi pendakwah dari kecil gitu kan, tidak punya pekerjaan lain, jadi nyari uang dari dakwah, itu salah, keliru. Jadi kerja dulu sampai umur 40 tahun, setelah umur 40 tahun baru Nabi juga berdakwah itu umur 40 tahun ke atas gitu. Jadi biar dari umur sebelum 40 tahun mengumpulkan kekayaan dulu gitu. Jadi tidak menjual agamanya gitu, ya. Oke. Jadi nah, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, nih saya akan dipecut di Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dipecut dari neraka. Menyampaikan tapi jangan menerima bayaran, menerima upah, ya. Baca kalau ngajar Al-Quran enggak ada masalah lah, menerima upah pun sedikit aja lah, jangan mencari kekayaan dari hal itu. Oke? Jadi sekali lagi jangan mencari kekayaan dari jalan dakwah, ya. Karena niatnya sudah melenceng lagi nanti, ya. Niatnya sudah melenceng, ingin kekayaan jadinya dari jalan dakwah. Oke? Jadi wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan kalian para pendakwah cari pekerjaan yang bagus lah. Entah itu jualan kambing, sapi, entog sekalipun, ya. Oke? Sekali lagi wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sembunyikan ilmu, ya. Jangan sembunyikan ilmu. Saya yakin pada ustadz ulama juga tahu ini hadis-hadis yang seperti ini, tahu gitu, ya. Jadi jangan komersilkan lah. Jangan komersil, minta bayaran ini gede-gede. Malu saya. Ya. Kalau yang mengajarkan Al-Quran boleh mengambil upah, kalau saya berpendapat, ya. Kalau saya pendapat sendiri, boleh mengambil upah, tetapi tidak mencari kekayaan
untuk itu. Jadi sekadarnya aja. Kalau saya berpendapat ya, boleh, tapi untuk Al-Quran tok ya. Karena kan kemana-mana perlu biaya gitu ya. Tapi jangan untuk mencari kekayaan di dalam dakwah. Ini yang keliru. Ustadz tidak punya pekerjaan lain selain berdakwah, itu salah, keliru. Berarti Ustadz itu tidak memahami isi kandungan Al-Quran gitu. Ya. Karena tadi Al-Qalam sendiri kalau dia mencari uang, tadi udah jelas kalau misalnya memberatkan ibu bapaknya untuk membayar, kemudian Ustadz itu malah mengeluarkan anaknya karena tidak mau bayar SPP misalnya, nah itu udah dosa sekali, dosa banget gitu. Misalnya, makanya kalau ada yang telat, anak murid telat SPP, bayar SPP, jangan dikeluarkan, jangan dikasih ultimatum, peringatan dan sebagainya, itu dosa itu Ustadz yang seperti itu. Mengeluarkan anak didik yang belajar, itu karena ibu bapaknya tidak mampu untuk bayar. Gratiskan aja, apa susahnya? Gratiskan ilmu ecek-ecek kayak gitu. Banyak yang ilmu yang tadi yang saya bilang rumah tahfiz Quran itu, saya buka lagi nih. Tadi saya sudah mengucapkan salam, tapi karena saya gemes gitu kan. Karena banyak kejadian, jadi ibu bapak punya anak didik karena belum bayar SPP, keluar gitu. Kan ketahuan itu misalnya belum bayar SPP, jangan ditekan, nggak usah bayar sama sekali kalau perlu gitu. Terus dapat dari mana nanti sekolah? Dapat dari donasi, dari mana? Itu kalian harus upload di website gitu kan. Saya juga bisa bikinkan itu website. Sayanya boleh gratis tapi bayar servernya kan bayar gitu. So, siapa yang mau bikin website, bikin aplikasi, boleh sama saya bikin aplikasi. Sayanya boleh nggak dibayar, tapi bayar servernya kan bayar. Sekian juta gitu kan. Codingnya itu bayar, codingnya aja udah bayar. Gitu. Bayar itunya softwarenya gitu kan, harus beli gitu kan. Nah itu saya cuma minta beli softwarenya, kemudian servernya dan lain sebagainya. Nah itu ada bayarannya kan gitu. Dan saya kan beli software pun beli gitu kan, bukan software bajakan. Ya ada yang software itu kan yang free open source gitu kan, seperti itu. Jadi silakan, jadi bisa dari website, diupdate websitenya, jadi donatur. Jadi dari orang kaya minta bayarannya gitu. Bukan yang anak didik yang tidak bisa bayar, kemudian dikasih surat peringatan, suruh bayar. Itu dosa Ustadz seperti itu ya. Dosa ya. Jadi mengambil upah sehingga orang itu memberatkan sehingga berhutang. Itu terkena pasal surat Quran surat Al-Qalam ayat 46 ya. Oke, baca yang secara terperinci. Oke, wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.